ngeri gitu dalam satu situasi, karena ini masuk bulan November, tanggal 10 November ada momen Hari Pahlawan, ada juga wacananya fraksi DPR udah mengusulkan nama Soeharto, walaupun udah langsung ditangkis misal sama beberapa ilmuwan atau praktisi. Kita sepakat bahwa Orde Baru jangan sampai balik lagi. Apapun bentuk turunannya, ya ini seperti barang yang tidak boleh masuk lagi lah keluarga-keluarga cendana ini. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi dalam podcast Di Atas Meja. Kenapa Di Atas Meja? Karena tidak ada yang dikorupsi dari obrolan kita hari ini. Nah, hari ini teman-teman kita akan bahas satu topik yang sangat menarik gitu ya, karena sejak 1 bulanan terakhir ini banyak dibincangkan juga. Dan hari ini aku, Seira dari ICW, akan bareng dua teman lainnya nih. Ada Yasar dari ICW juga, dan kemudian ada Bang Jali dari Kontras. Dan hari ini kita akan sama-sama ngobrolin soal penghapusan nama Soeharto di dalam TAP MPR yang beberapa waktu lalu dilakukan gitu ya teman-teman. Nah, pas banget nih ada Yasar dan juga Bang Jali. Mungkin Bang Jali boleh kasih gambaran juga ya ke teman-teman yang nonton podcast ini. September lalu itu kan rame nih Bang, nama Soeharto dihapuskan dari TAP MPR nomor 11 tahun 98 yang TAP MPR-nya ini isinya mengenai upaya pemberantasan KKN gitu. Nah, nama Soeharto sebelumnya ada di dalam pasal 4 TAP MPR tersebut, tapi kemudian dihilangkan. Nah, boleh nggak Bang kasih gambaran sedikit kira-kira sebenarnya TAP MPR itu mulainya kenapa bisa ada, dan bahkan nama Soeharto tuh bisa sampai ada di dalam TAP MPR yang spesifik soal pemberantasan KKN itu karena apa? Ya, kalau kita ingat mungkin dulu sepintas atau bahkan mungkin tergantung guru ya, tergantung guru sejarah, guru PKN atau guru sosiologinya atau siapapun tempat kita belajar dulu, pasti bangsa ini nggak lepas dari satu momentum sejarah yang besar di momen 98, momen yang mengakhiri kepresidenan dari si Soeharto itu sendiri yang sudah 32 tahun jadi presiden sejak Orde Baru mulai, yang juga dimulai dengan satu peristiwa yang cukup besar dan bahkan menjadi bisa dibilang momentum yang menentukan banget dari jalannya bangsa ini, yaitu peristiwa 65-66 yang didahului dengan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat. Dan kemudian ada penumpasan sedikitnya 3 juta PKI, itu menurut ABRI sendiri di hari itu, yang akhirnya membuka Indonesia menjadi negara yang cenderung sangat liberal dengan peraturan-peraturannya, bahkan dimulai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang jadi dasar hukum bagi Freeport untuk buka tambang emas di Papua dan sebagainya. Dan akhirnya hari-hari di Orde Baru itu diisi dengan berbagai praktek korupsi, kolusi, nepotisme sejumlah anaknya. Jadi ini bukan hanya terjadi di hari ini ya, tapi ini kayaknya inspirasinya Mulyono atau Joko Widodo ya untuk bisa mengajak anak, kemudian menantu dan sebagainya menjadi pejabat publik, walaupun katanya dipilih oleh warga gitu karena lewat pemilu, tapi ngapain dia capek-capek ngubah pasal di Mahkamah Konstitusi ya kan. Itu juga dilakukan oleh Soeharto gitu. Jadi seenggaknya ada Mbak Tutut, salah satu putrinya, itu pernah menjadi Menteri Sosial dan lain-lain. Anaknya dibikinin perusahaan mobil nasional, Timor dulu namanya, kalau teman-teman pernah dengar. Dan juga banyak banget peristiwa berdarah dulu, ada ya karena ada konsep-konsep atau ideologi-ideologi yang sengaja dibuat untuk bisa bikin kita seolah-olah patuh dan mereka seolah-olah bergerak atas nama kebaikan, Pancasila dan lain-lain. Ada asas tunggal Pancasila yang akhirnya membuat sejumlah komunitas di gerakan Islam juga melawan dan akhirnya meletus beberapa peristiwa seperti peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Talang Sari di Lampung Timur dan sebagainya. Atau bahkan dalam kerangka katanya untuk menurunkan kriminalitas, itu juga sempat ada, kalau teman-teman ingat nonton film Pengabdi Setan yang kedua khususnya, itu ngomongin soal praktek Petrus atau penembakan misterius gitu, yang sialnya tujuannya emang awalnya seolah-olah bagus untuk menekan angka residivis atau kriminal, tapi sebenarnya kadang menyasar tanpa ada landasan yang jelas. Jadi memang Indonesia sebagai negara hukum di hari-hari itu sebenarnya sangat bertolak belakang sama apalagi nilai kemanusiaan dan lain-lain. Dan itu akhirnya menjadi titik S yang terjadi di tahun 98.
ada berbagai aksi di kampus, di ruang-ruang publik dan lain-lain, dan akhirnya di 21 Mei ya publik bisa menurunkan dia gitu dari singgasananya. Sehingga mau nggak mau ya lembaga negara yang ada hari itu seperti MPR membuat konsensus untuk akhirnya merekam momen-momen itu dalam satu produk hukum, yakni ketetapan MPR itu sendiri gitu. Jadi itu yang memberikan kita gambaran gitu ya Bang ya, kenapa sih namanya bisa sampai muncul di TAP MPR itu dan bahkan kenapa TAP MPR itu bisa ada gitu ya, dibuat di tahun 98 itu. Nah, pada saat kemarin wacananya banyak bergulir soal penghapusan nama Soeharto ini, beberapa alasan yang muncul itu banyak dibicarakan oleh para pejabat gitu ya. Salah satunya adalah karena yang bersangkutan ini udah meninggal gitu. Jadi dianggap itu bisa jadi justifikasi yang cukup dan relevan makanya penghapusan namanya di dalam TAP MPR ini. Belum lagi pasca penghapusan itu dilakukan, kemudian banyak juga narasi-narasi yang muncul yang mengiringi gitu dengan bilang ini penghapusan nama dalam TAP MPR tersebut adalah langkah yang baik. Perlu nih kita ikutin dengan memberikan gelar pahlawan nasional kepada yang bersangkutan gitu ya. Itu banyak statement dari pejabat publik juga yang menyampaikan hal tersebut. Kira-kira gimana pandangan Yasar dan juga Bang Jali terhadap dua hal ini? Satu mengenai relevansi bahwa yang bersangkutan udah meninggal sehingga oke aja untuk namanya dihapus, dan yang kedua soal wacana pemberian gelar nasional itu, gelar pahlawan nasional. Ya, pertama harus dilihat dulu tuh lembaga yang mengeluarkan ketetapannya kan namanya MPR. Jadi dulu tadi melanjutkan cerita Bang Jali, ada momen di mana MPR ini merupakan lembaga tertinggi nih di ketatanegaraan kita. Nah, pas reformasi kita sepakat untuk tidak menempatkan MPR di posisi setinggi itu lagi, posisi setara dengan lembaga negara lainnya. Dan konsekuensi lainnya waktu disepakati, dan itu tertuang dalam konstitusi, tertuang dalam berbagai produk hukum, disepakati oleh berbagai macam elit dan politisi kala itu, MPR nggak bisa lagi tuh mengeluarkan produk bernama ketetapan MPR. Jadi melalui ketetapan MPR itu sendiri pada saat itu ditegaskan bahwa setidaknya cuma 2 tuh TAP MPR yang masih bisa berlaku, dan itu pun konteksnya tidak bisa lagi ada hal yang diotak-atik dari kedua TAP MPR yang berlaku ini. Dan 2 TAP MPR ini tidak termasuk TAP MPR lagi kita bicarakan, TAP MPR nomor 11 tahun 1998 ya, tentang penyelenggaraan negara bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi ketika kemarin ada argumen dari pimpinan MPR bahwa ini akan dihapus karena yang bersangkutan sudah meninggal, dari konteks kewenangan aja sebenarnya udah nggak ada. Alas kewenangan dari MPR untuk melakukan itu sudah tidak ada. Karena sebetulnya yang dia permasalahkan pun sudah tidak berlaku, dan itu MPR akui di tahun 2003 dulu melalui TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Itu satu hal teknis hukum gitu ya. Jadi sebetulnya sangat dilihat motifnya, karena tidak ada landasan hukumnya sudah pasti motifnya politis. Itu kesimpulan yang harus kita ambil. Dan yang kedua, memang ada upaya untuk membuat citra Soeharto yang selama ini ya terbukti di pengadilan dia meninggal dalam status terdakwa karena saat itu belum selesai persidangannya, untuk dicitrakan tidak seperti itu gitu. Tadi ada konteks rezim yang sangat penuh dengan pelanggaran HAM, ya dia juga identik dengan atribusi sebagai presiden yang paling korup di dunia gitu, di beberapa rilis dari Transparansi Internasional misalnya. Jadi ya hampir pasti ada upaya untuk membuat sejarah baru begitu ya. Jadi catatan kelam yang seharusnya kita akui sebagai bagian dari pembangunan bangsa ini ingin dibuat menjadi versi yang satu sisi saja gitu, sisi di mana ya dia sama sekali tidak punya salah gitu. Itu sih. Iya, menarik ya. Jadi ketidakadaan atau dari segi teknis hukumnya aja tuh udah keliru gitu ya. Jadi itu udah menandakan bahwa agendanya lebih ke politis gitu ya dibanding soal lain gitu. Itu nanti menarik untuk kita gali lebih dalam. Nah, aku mau ke Bang Jali. Gimana nih Bang Jali? Seperti yang tadi aku tanyakan, muncul narasi berikutnya nih bahwa satu, penghapusan nama Soeharto dalam TAP MPR tersebut adalah hal yang tepat untuk dilakukan, dan yang kedua bahkan dibilang ini harusnya bisa kita lanjutin nih dengan memberikan gelar sebagai pahlawan nasional kepada Soeharto gitu. Gimana teman-teman dari Kontras juga melihat wacana ini gitu, dan apa implikasinya ini terhadap movement yang kita selalu lakukan juga untuk melakukan penuntasan terhadap pelanggaran HAM berat? Iya, emang itu satu nafas ya kalau kita lihat gitu, bahwa ada upaya pembersihan atau pemutihan nama Soeharto dari berbagai dosa di masa lalunya dengan
implikasi terhadap baik profilnya dia atau juga kita nggak bisa lepaskan dari bagaimana partainya dia, yakni dulu bahkan bukan partai, istilahnya golongan karya gitu ya, sekarang jadi Partai Golkar. Dan bagaimana juga dengan ya kroni-kroninya ya, bahkan dulu kan salah satu tuntutan reformasi adalah adili Soeharto dan kroni-kroninya yang secara biologis atau ya sebenarnya sosial sih, karena pernikahan, pernah punya menantu bernama Prabowo Subianto gitu, walaupun akhirnya bercerai dengan salah satu putrinya Titik Soeharto yang juga sekarang akhirnya juga berkarir lagi di politik di DPR dengan diusung Partai Gerindra dan menjadi ketua komisi, bahkan Komisi 4 ya. ketua komisi 4 di DPR gitu. Jadi ini ada satu fenomena yang menunjukkan bahwa ya bangsa kita mudah lupa gitu. Atau mungkin orang-orang kayak kita, publik masih ingat, tapi ya secara real yang ada di struktur, yang ada di elit sengaja untuk memutarbalikkan fakta itu, bahwa sejarah ditulis oleh pemenang, yaitu satu kredo yang akhirnya kita rasakan di hari ini, yang tentu ini akan membuat situasinya akan ada pemakluman, pewajaran, normalisasi dari situasi-situasi yang nggak kita pengen terima lagi gitu. Bagaimana juga misal di pekan pertama Kabinet Merah Putih, pimpinan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka juga udah menunjukkan militerismenya gitu. Ini bahkan nggak kelihatan sih, saya sama Yaser pakai outfit bawahannya berwarna ini nih, angkatan darat ya kan, hijau tentara gitu-gitu, tapi ya nggak apa-apa lah kita pakai outfit ala tentara tapi untuk bawahan aja ya, karena yang di atas harus sipil ya kan. Supremasi sipil. Itu yang harus kita jaga gitu. Nah, situasi-situasi itu yang akhirnya membuat jadi kacau balau ya. Misal kita juga kemarin berdebat tuh gimana soal keabsahan Seskap kita hari ini, Mayor Teddy gitu. Tapi kan banyak pembelaan, oh dia profesional kok, kinerja dia bagus gitu. Tapi bukan itu masalahnya, mau tentara terbaik dunia pun dipilih oleh Prabowo menjadi Seskap gitu. Misal kalau naturalisasi nggak ada di bola doang tapi di menteri juga gitu. Misal ada tentara terbaik di dunia, dia rekrut di kabinetnya, ya harusnya tetap karena bunyi undang-undang dan nilai yang dianut di demokrasi dan HAM, ya dia harus lepas jabatan di militernya untuk masuk ke ranah-ranah sipil kayak gitu. Dan jangan juga akhirnya diartiin bahwa Kontras, ICW atau teman-teman yang menolak soal pencabutan nama Soeharto dari TAP MPR, kemudian Soeharto menjadi pahlawan nasional ini sebagai anti militer, enggak gitu. Kita juga sebenarnya ya butuh tetap mau gimana pun dalam aspek pertahanan gitu, apalagi sekarang di tengah situasi global yang memanas, genosida di Palestina dan lain-lain, wacana perang dunia ketiga dan sebagainya, ya kita butuh tentara tentu, dan butuh tentara yang fokus di ranah itu kan, kuat di aspek pertahanan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk dari adanya situasi-situasi yang kita tidak inginkan. Jadi ya akhirnya biar ranah-ranah sipil yang urus sipil yang profesional kayak gitu. Jadi ya ini satu gejala yang mungkin bisa dibilang juga test the water gitu. Akhirnya kalau kita acuh atau nggak peduli gitu sama situasinya, ini bisa membuat kita ke situasi yang lebih fatal lagi ke depannya. Aku mau nambahin sedikit, Ya, boleh ya? silakan. Tadi Bang Jali bilang bahwa ya jangan sampai ada impresi ini seakan-akan ya cuman ICW, Kontras atau beberapa aktif saja yang berisik soal TAP MPR ini. Betul. Aku mau menegaskan bahwa kita ketika melihat sejarah, kita melihat bagaimana kita mengelola negara, itu tuh harus ditarik dari momen-momen seperti reformasi gitu. Reformasi ini satu dari banyak contoh di mana kita sebagai kolektif sepakat untuk bagaimana kita ke depan mengelola negara kita. Dalam konteks yang lain, kita dulu pernah ada proklamasi begitu. Kita sepakat bahwa pasca dari proklamasi kemerdekaan, kita mau mengelola negara kita tidak seperti penjajahan Belanda. Itu kan kesepakatan yang kita bawa sampai sekarang, dituangkan dalam berbagai dokumen hukum. Nah, reformasi serupa juga seperti momen-momen seperti itu, di mana kita pada saat itu sepakat tidak lagi kita mengelola negara kita spesifik seperti bagaimana Soeharto dan kroninya mengelola Orde Baru. Makanya TAP MPR ini kita bicarakan, di situ disebut spesifik nama Soeharto dan kroninya karena pada saat itu Soeharto begitu korup, begitu melanggar banyak aturan hukum, dugaan melanggar standar-standar HAM juga banyak, tapi dia tidak bisa diadili karena status dia sebagai presiden gitu. Makanya disebutkan secara eksplisit supaya tidak ada kerancuan begitu bahwa yang dimaksud dalam TAP MPR itu ya kita lagi bicara soal Soeharto dan kroninya. Jadi dulu bahkan ada momen yang mungkin sekarang tidak terbayangkan bahwa kita masyarakat sipil dan elit ya hingga taraf tertentu sepakat sama satu agenda setidaknya bahwa ya jangan sampai
KKN apalagi dengan versi keluarga cendana dan orde barunya Soeharto itu balik lagi dalam tata kelola pemerintahan kita. Nah, tren-tren seperti penghapusan nama Soeharto dari TAP MPR nomor 11 tahun 1998 itu ya merupakan contoh terbaru saja dari berbagai banyak upaya yang sudah dilakukan dari dulu gitu, perlahan-lahan untuk mengembalikan kontrak sosial kita pada reformasi itu gitu. Jadi implikasinya sangat mendasar begitu, bukan cuman karena ICW sama kontras berisik soal itu aja. Kami justru mau mengingatkan dulu kalian ini para elit dan politikus dan bahkan dituangkan dalam TAP MPR yang pada saat itu produk hukum tertinggi ya. Ya kita sepakat bahwa jangan sampai ada penormalisasian gitu ya, penormalan dari fenomena KKN yang terjadi pada Orde Baru. Jangankan dinormalisasi, kita bahkan jangan sampai ada replikasinya begitu dalam bentuk apapun. Jadi ya mungkin terkesan sederhana sekedar menghapuskan nama, tapi implikasi di balik atau konteks di balik itu tuh sangat signifikan tuh menurut kami gitu. Ya, teman-teman yang menonton podcast ini, aku rasa ini bahasan yang sangat penting gitu ya, karena kemarin-kemarin ketika wacana ini banyak bergulir pun justifikasi atau argumentasi yang diberikan itu nggak dalam gitu loh, rasionalisasinya nggak ada, yang mana di satu sisi make sense juga karena memang nggak ada yang bisa merasionalisasikan hal tersebut dengan menghapus nama Soeharto di dalam TAP ini gitu ya. Melihat perwujudan dan posisi TAP MPR tersebut dan masalah yang diatur di dalamnya aja, tadi kita udah lihat bahwa kita nggak mau, sebenarnya ada agenda spesifiknya adalah nggak mau menormalisasi praktik KKN yang waktu itu terjadi dan juga bahkan tidak mau mereplikasi gitu ya. Jadi dengan dilakukannya hal ini, kita patut waspada nih ke depannya akan bagaimana agenda pemberantasan korupsi khususnya ke depan. Nah, ini jadi pertanyaan yang mungkin pertanyaan akhir sekaligus mungkin yang paling penting juga dari semua diskusi kita untuk merangkum gitu ya. Melihat pasca narasi ini dilakukan, nama Soeharto sudah dihapus, kemudian masih bergulir juga dorongan untuk memberikan gelar pahlawan nasional dan sejumlah implikasi yang tadi teman-teman udah banyak sampaikan gitu ya. Kedepannya gimana nih? Ini kan pertanyaannya jadinya pasca ini kita harus gimana dan kita harus memandang situasi ini seperti apa? Kalau tadi memang sudah disampaikan bahwa ini bisa jadi adalah gejala awal dari potensi munculnya upaya-upaya lain untuk mungkin menormalisasi KKN atau bahkan memperbaiki citra pihak-pihak tertentu yang udah sangat kental lah dengan praktik KKN, kemudian pelanggaran HAM berat dan sebagainya. Kedepan pasca ini teman-teman baik Bang Djali dan juga Yasar gimana melihat agenda penuntasan pelanggaran HAM berat dan juga pemberantasan korupsi ke depannya pasca penghapusan nama Soeharto dalam TAP MPR ini? Ini Bang Djali dulu. Mungkin dalam aspek paling ekstrim ya HAM sebenarnya juga menjamin kebebasan untuk punya pemikiran atau berekspresi dalam bentuk apapun sebenarnya, selama tentu nggak mengancam keberadaan atau keselamatan pihak lain, kemudian juga nggak masuk ke ranah SARA dan berpotensi untuk masuk ke dalam menurunkan kualitas layanan publik dan lain-lain. Tapi dalam hal ini misal kalaupun ada satu komunitas yang memang memandang Soeharto itu presiden paling baik di dunia, di Indonesia, atau bahkan juga nggak pernah tuh terbukti melakukan kesalahan dan lain-lain serupa. Misal ada juga mungkin komunitas di Jerman yang merasa bahwa Hitler ya tetap jadi satu panutan gitu, walaupun ada dosa-dosa di Perang Dunia Kedua dan lain-lain. Ya itu biar jadi pemikiran di tataran komunitas atau warga aja, tapi jangan sampai termainstreaming oleh negara dalam bentuk-bentuk kebijakan, termasuk pencabutan TAP MPR yang memang sebenarnya ada untuk bisa menjaga kita sebagai negara untuk tidak masuk ke dalam lembah kesalahan yang sama kayak gitu. Jadi penting buat kita untuk ya akhirnya kalau negara memang udah sekacau itu, ya kita sebagai publik, warga yang sadar tahu betapa buruknya situasi ini untuk bisa saling menjaga satu sama lain. Momentumnya sih agak-agak lumayan bikin kita ngeri gitu dalam satu situasi, karena ini masuk bulan November, tanggal 10 November ada momen Hari Pahlawan, ada juga wacananya fraksi DPR udah mengusulkan nama Soeharto, walaupun udah langsung ditangkis misal sama beberapa ilmuwan atau praktisi seperti sejarawan Asfi Warman Adam dan sebagainya gitu-gitu, termasuk juga tentu suara-suara dari kita sendiri dan lain-lain.
ya kita bisa mengkampanyekan mungkin sesederhana untuk di media sosial pakai konten dengan tagar Soeharto bukan pahlawan dan ada elaborasi dari data dan fakta yang memang menunjukkan bahwa suara kita valid untuk nggak ada di situasi itu gitu. Karena memang benar-benar gini sih Indonesia ya, agak ya akhirnya kenapa kita punya sosok presiden yang kayak sekarang juga ya. Bahkan kalau ini satu trivia yang mungkin menarik untuk dikaji ya, bahwa kan reformasi pemilu pertama pasca reformasi adalah pemilu 2004 gitu, dan itu di tataran legislatif dimenangkan oleh Partai Golkar gitu, partai yang seharusnya kita bisa sama-sama sudutkan sebagai pihak yang membuat situasi Indonesia menjadi situasi yang sangat buruk di era Orde Baru gitu. Tapi itu fakta yang mencengangkan, walaupun ya untungnya waktu itu calon yang diusung Wiranto dan Gus Solah itu waktu itu nggak menang di Pilpres kayak gitu. Yang tapi sekarang ya Prabowo juga dulu lama di Golkar ya kan, sebelum lama di di ABRI atau TNI juga. Gitu paling Sera sama Yaser dan teman-teman semua. Silakan Yaser. Aku mau bilang bahwa dulu kita sebegitu banyak cekcok kita soal banyak hal, setidaknya dulu ada satu hal yang bisa dipegang bareng gitu, baik oleh masyarakat sipil maupun oleh elit politik. Ya itu tadi ya, kita sepakat bahwa Orde Baru jangan sampai balik lagi. Apapun bentuk turunannya, ya ini seperti barang yang tidak boleh masuk lagi lah keluarga-keluarga cendana ini. Sampai bahkan ketika pemilu itu seperti menjadi agenda rutin pada saat itu ya, bukan hanya masyarakat sipil yang menolak, tapi ya para elit juga menolak kemenangan Prabowo gitu supaya tidak jadi presiden, karena salah satunya tadi afiliasi dia ke keluarga cendana dan bagaimana dia punya sejarah di Orde Baru juga. Nah belakangan ini ya itu makin dilepas gitu skrupnya pelan-pelan dan jadinya ya berujung ke momen kemarin tuh salah satunya TAP MPR nomor 11 tahun 1998 menghapuskan nama Soeharto. Jadi dulu jaminan yang paling bisa kita pegang bahwa setidaknya kita punya kesepakatan dan dituangkan dalam hukum bahwa presiden pun, mantan presiden pun yang melakukan korupsi tidak bisa dia immune atau kebal begitu dari jeratan hukum, dan itu tertuang dalam dokumen yang kita bisa selalu rujuk. Ya kayaknya itu udah mulai hilang tuh harapan terakhir untuk bisa melihat bahwa pejabat tidak bisa tidak dituntut atas dugaan pelanggaran hukum atau korupsi yang misalnya dilakukan. Jadi ke depan kita akan melihat mungkin ya kemungkinan besar meskipun muram, tapi ini harus dijadikan catatan bersama. Ya tidak akan ada lagi tuh upaya yang bisa serius menagih akuntabilitas dari pejabat publik, karena dari yang dulu kita sepakati dalam tanda kutip terburuk aja, presiden yang bisa kita bilang presiden paling korup sudah bisa dimaafkan gitu, meskipun belum pernah ada proses hukum yang bisa menuntaskan fakta sejarah itu, tapi secara kultural kita memaafkan dia. Jadi apalagi yang bisa diperbuat, jadi semacam jadi boleh begitu ya, normalisasi itu jadi makin marak. Itu sih. Oke, ya teman-teman, jadi sepanjang mendengarkan pun aku juga jadi gimana ya, benar kayak yang Bang Jali bilang nih, situasinya udah makin ngeri-ngeri juga nih, terlebih dengan apa yang kita saksikan sekarang itu udah sebagai salah satu upaya untuk ya menormalisasi, memaafkan, memperbaiki citra pejabat publik yang mana apa yang dia lakukan selama 32 tahun menjabat tuh banyak banget penyalahgunaan kekuasaannya, kemudian praktik KKN-nya dan lain sebagainya gitu ya. Tentu dalam satu sisi mungkin ketika melihat situasi yang seperti ini kita jadi merasa bahwa waduh, makin pesimis nih kita sama situasi ke depan gitu ya. Pasca pelantikan rezim yang baru, kemudian sudah ada hal yang seperti ini, penghapusan nama Soeharto dalam TAP MPR tentang upaya pemberantasan KKN, tapi menyepakati juga apa yang tadi teman-teman bilang bahwa mungkin meskipun ada satu sisi yang sisi harapan yang terkikis, tapi tetap membangun optimisme gitu ya, tetap membangun optimisme dan juga memperkuat upaya-upaya kolektif agar agenda pemberantasan korupsi dan juga tuntutan untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat itu bisa terus kita suarakan, dan tentu menyuarakan hal tersebut tidak hanya oleh teman-teman organisasi masyarakat sipil, tidak hanya oleh Kontras, ICW maupun organisasi yang lain, tapi juga oleh semua masyarakat, termasuk kalian yang lagi menonton podcast ini juga. Nah, demikian teman-teman diskusi kita pada hari ini, diskusi yang sangat menarik. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan insight baru dari apa yang tadi sudah dibagikan oleh Bang Jali dan juga Yasar. Sampai ketemu pada podcast di atas meja berikutnya. Dadah, sampai jumpa.
Udah? Oke, Thank foto